masjid. Ada tawa dan itu kata dia asyhadu an la ilaha illallah. Itulah kita merasa terima. Cuma sampai kita tanya, kita tanya kepada orang lain, kita tanya kepada diri kita masing-masing. Yang pada saat sekarang bersama istri, bagaimana sampai tak terbaca doa yang lebih pendek daripada baju roti canai. Maka roti canai kita gigit, kita punya, kita telan, itu perlu diperhatikan lamanya 3 kali ganda lebih lama daripada kita membaca Allahumma jadina syaitan menjadi syaitan nanti marah satana. Kalau lama itu kita tak ada bacaan. Ya Allah ya Allah ini berburu-buru betul. Bagaimana kalau sampai tak ada berdoa? Setelah kita sedikit makan tidak berdoa, minum tidak berdoa, pakai baju tidak berdoa, kedua tidak berdoa, naik kereta tidak berdoa, bekerja tidak berdoa, masuk kamar tidak berdoa, masuk masjid juga tidak berdoa. Setelah diselidiki jawabannya seperti apa? Apakah karena faktor jahil? Apakah karena faktor malas? Apakah karena faktor tidak tahu? Dan semuanya tidak betul. Jawaban yang sebenarnya sebab Allah tutup babul kabul, babul ijabah kepada orang dari itu. Sementara yang berlaku sebaliknya itu karena Allah bukakan babul kabul, Allah bukakan babul ijabah, Allah berkenan untuk menerima lantunan doa rintian dan juga dengan munajatnya. Maka pada tiap aktiviti, pada tiap kegiatan, pada tiap pekerjaan akan diawalinya dengan doa. Tapi kita bersadar apabila Allah bukakan pintu doa, berarti Allah telah membuka lewat pintu rahmat. Qala fa inna Allah wa rahmati tuftahu lahu wa nasu'il Allah, dan tidak ada permintaan yang lebih amal daripada berbuat kemaksiatan kepada Allah Jalla wa Ala. Maksiat daripada dosa sebagaimana juga maksiat daripada penyakit. Qala inna du'a yaqulu bima nasala wa bima lam yanzil fa alaikum ibadallahi bi du'a. Sesungguhnya doa itu bermanfaat terhadap perkara-perkara yang sudah turun, yang sudah berlaku, dan juga dengan perkara-perkara yang tidak berlaku. Maka senantiasalah kalian hamba-hamba Allah memperbanyak doa, meminta dan memohon kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak ada yang sia-sia. Doanya santai, doanya khusyuk, doanya dengan penuh harapan, semuanya akan diijabah oleh Allah. Tapi dengan pengijabah yang berbeda-beda. Mungkin yang khusyuk ya yang doanya santai, ya. Kan santai itu berdoa sambil bakar sedang. Hiburannya ada, di situ lantunan Quran itu juga ada juga yang semacam itu. Kita gantikan dengan yang lebih Allah. Akan juga melakukan nanti pada hari kiamat. Sehingga dengan kita mendapatkan kejaran pahala daripada doa yang manfaatnya lebih bermanfaat daripada segala-galanya. Oh ila rabbika, bertobatlah kalian kepada Allah. Tobat daripada makanan, tobat daripada minuman, tobat daripada pakaian, tobat daripada kehidupan. Sepatutnya untuk pakaian 3 helai baju dan copot, penuh 3 lemari untuk pakaian kita saja. Sepatutnya kasur, 1 kasur cukup untuk setahun, 3-4 kasur kita sediakan dalam tiap tahun. Banyak. Bertobatlah. Kadang-kadang makan, masalah tabarakallah, dengan apa melihat dan meyakinkan baunya sudah lawak, nyaman, selera, tahu, tahunya tak habis. Tak dosa, haji berdosa. Seketika dengan beberapa butir nasi tadi itu kita buang, yang termakan 2/3-nya saja, sepertiganya kegoyang ayam masih ada isi lagi, buang. Kenapa? Banyak lagi kegiatan banyak isinya. Kenapa kita harus makan sampai ketuanya? Di rumah prakak sampai kucing cemburu. Kita kucing bahanku tuh, takkan ada juga makan tulang. Ikan saking itunya tulangnya untuk istri kucing, kita tak berikan ke kucing, tapi makan pada saat kita makan 3 duri, 4 duri kawin,
semuanya, nasi gunung jerai, kuah gunung jerai, dingin sampai banjir itu dengan nasi berenang kita semua. Masya Allah, tahan deh, tak sama masalah tahan itu dosa. Sebab kita tidak mensyukuri nikmat, sebab karena kita tidak berterima kasih, sebab karena kita tidak menggunakan anugerah dan pemberian daripada Allah sampai ke mulut kita, sampai ke tangan kita, sampai ke pinggang kita. Itu sebab beberapa tenaga manusia yang membawa dan juga yang berkhidmat, daripada petani yang menanam, bertunas, tumbuh, berbuah, dipanen, kemudian digilas, dijual, diproduk, dibawa, dikirim, dimasak, disaji, dihidang, baru sampai ke mulut kita. Tapi ternyata nasibnya baru sampai ke tangan kita dan kita buang ke tempat sampah. Tuh ketaksiran kita. Tubuh ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Betapa kesalahan kita dengan makanan, kesalahan kita. Tapi kalau musim durian, durian itu kalau beli 2 biji cantik, jangan beli 10. Kenapa beli 10? Karena banyak. Setoko di Kelantan 5 ringgit kan. Coba kalau pada masa bukan musim durian, sekilo 10 ringgit, 20 ringgit. Yang 20 ringgit sekilo tadi itu sudah makan sampai habis. Bijinya sampai tidak tersisa langsung. Kalau seandainya nanti menyiram pun sudah hilang bau duriannya. Karena di rumah lama habis. Tapi pada saat musim durian sedikit banyak begitu, masih setempel lagi. Musim rambutan banyak, rambutannya bertiap sampai hitam, dukung sampai hitam. Banyak itu nikmat semuanya, rezeki semuanya. Banyak orang yang mati kelaparan, tapi tidak pernah ada orang mati kekenyangan. Ada. Nah, jadi dengan nikmat yang tersiasakan seperti itu Masya Allah. Sorak saja di pasar besar. Kemana di pasar itu? Mubadir kita banyak. Kalau nak berbicara tentang dosa, kita memang berterima dalam benda-benda syubhat juga dalam dosa. Tapi mudah-mudahan sebagian kalau tidak semuanya terampunkan dengan zikir, dengan sembahyang, dengan doa, dengan wudu, dengan i'tikaf dan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nabi kita bersabda, tobatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ilaihi, sebab aku bertobat kepada Allah padanya pada sebanyak 100 kali. Astagfirullahaladzim. Nah, bertobat 100 kali jangan pakai lagu. Kalau pakai lagu, kata setan suara lu lawak, suara ete lawak cantik. Maka tobat buat getaran retak yang cantik. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali Al-Fatihah. Coba lakukan Syekh. Supaya kita tinggalkan ayat kursi, supaya kita tinggalkan tasbih, tahmid dan takbir yang 33 kali, supaya dengan kita tidak sebagai dengan amal sunnah yang patut untuk diamalkan. Dia ajar kita, dia bisik kita baca istighfar yang nawang dengan letak yang perlahan-lahan. Astagfirullah. Kalau tak percaya ikuti saja. Sembahyang Jumat secara langsung daripada masjid negara, daripada masjid negeri. Kalau imam baca istighfar, baca lagunya kelompok membantu Al-Fatihah. Ayat kursi sudah tidak ada zikir-zikir yang mesti dibaca. Tapi kalau istighfarnya cepat, maka macam itu juga. Saya tak pernah mengaji, saya tak pernah alim, lebih alim daripada orang-orang yang alim dan abid, sampai tidak ada tempat yang tidak pernah disujudi oleh iblis. Iblis pernah sujud di berbagai tempat. Dia kenal Allah, tahu. Masya Allah, pengamatan politiknya hebat. Maka kumpulan yang pertama yang komplit kepada Allah Jalla wa'ala bersama para malaikat. Untuk apa Allah menciptakan makhluk di muka bumi? Pada sebuah menciptakan Allah adalah risalah. Dari sudut mana kalimat iblis? Dia anak kita beristighfar sampai 100 kali. Jadi dia bagi kita istighfar yang lawak. Supaya kita beristighfar 3 kali saja. Sebab kita pun tahu
Jiwa raga kita ini kalau dia beristighfar banyak semacam itu, karena ayo mampu kan? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baru 7 kali. Astagfirullah, ya Allah, kata syaitan lagi. Ini baru 7 kali dari 15 menit. Akan sampai 100. Nah, itu godaannya. Makanya juga pada saat kita dipanggil muadzin, terus kita paksakan diri kita melakukan sembahyang, maka tantangan pertama kata setan, tak payah bangun, tak payah sembahyang, tak payah beribadah, tak boleh. Aku diciptakan Allah untuk ibadah dan juga untuk sembahyang. Begitu disuruh aku harus bangun. Oke kata setan. Tapi sebab tak punya tanggung jawab banyak. Nih kalau teman-teman nanti jam jalan jauh, kemudian kedua banyak kerja, nanti kamu kena barang kamu sama pengarang, kedua pengarang. Kalau terlambat, jadi kalau sembahyang sembahyanglah, tapi yang penting-pentingnya saja tak payah baca surah, tak payah doa, tak payah baca tasbih, itu sunat saja hukumnya. Oh, kita daripada mana? Saya tahu ngaji, aku tahu yang mana yang hukum, yang mana yang sunat. Baca yang penting-pentingnya saja. Itu langkah yang kedua, supaya kita hanya serahkan utama dengan yang wajib. Yang sunat tak payah, tak perlu. Kita bilang, yang sunat yang perlu itu sebagai pelengkap. Ini pelengkap apa besar-besar ini pun belum diminum lagi. Tisu cukup sediakan 2 helai tisu di sini dan letak di sini. Tak payah 1 bungkus begini, tak akan habis. Setiap kali tisu, saya tak makan tisu. Tuh, sampai 1 bungkus makan tisu di sini. 3 hari ini cukup, itu betul-betul pakai. Kan itu keadaan tertentu saja. Ini sejadah apa saja di sini. Banyak yang tidak kita perlukan. Mereka sudah cukup 1 liter, apalagi kita pakai. Nah, sama saja. Atau beda? Sama kedengarannya. Lebih lengkap kalau sudah dengar apa. Kalau macam itu ibadah juga seperti itu. Jangan yang wajib-wajibnya saja, yang sunat juga perlu. Oke kata syaitan, elok janji. Buat yang cantik ya, buat yang bagus, bacaan yang long, pergerakan yang cantik, khusyuk, tadabbur, dan sujud yang lama supaya jadi kemunculan kita. Yang bawa kemana kita supaya kita lucu, supaya kita merasa bangga, supaya kita merasa hebat dengan ibadah. Buat sembahyang sekusuk mungkin supaya nanti orang tahu ada orang yang khusyuk dalam sembahyang. Syaitan tidak ketinggalan dia, tak boleh itu pojok, itu riya, itu sum'ah. Dia tidak tinggal, dia alhamdulillah berakhir dengan baik supaya kita laksanakan tepat pada cantik dan elok. 2 minggu dia masih berpikir, 3 minggu dia masih mengincar-incar, setahun dia masih ingat. Sehingga sampai pada suatu ketika dulu mana pada masa di Mekah, pada masa di Mekah, Masya Allah, tabarakallah, anak tak pernah bayangkan dan tidak pernah mengalami kembali suasana dan keadaan pada masa itu. Kalau pada anak sembahyang sampai tertangis-tangis, kalau berdoa berhenti-henti dan dia koyak kembali kita sudah tersembunyi khusyuk ikhlas sejak 30 tahun yang lalu. Dia bagikan kita kepada dia dan ujub setelah 30 tahun untuk merusak kebaikan kita sejak beberapa puluh tahun yang silam. Itu yang namanya syaitan. Dia tidak merasa cukup dan tidak merasa berjaya kecuali kalau pada saat manusia itu akan terus sekali di dalam neraka jahanam bersama syaitan dan ibadah. Itu giginya setan. Nanti kita bersabda tuh ila rabbika. Jadi taubat yang selanjutnya macam ini. Jangan yang panjang-panjang. Nafsu kadang-kadang ada kerja lawan. Baca. Bikin sembahyang yang panjang. Baca surat kaki yang pertama. Surat kaki kedua dengan tangan. Kemudian pada tusuk itu tiba waktu sujud. Kita cari keluar kita daripada sujud lama. Coba kalau kita bersembahyang
Kenapa tadi? Syaitan. Kenapa tadi? Apa Iblis? Kenapa? Rasulullah sembahyang tahajud dengan witir sebasahan. Kamu cinta Rasulullah? Cinta. Pernah ikut majelis Habib Mudir Habib Syekh? Pernah lakukan? Ya harana pernah. Kalau macam tu buat sembahyang tahajud 11 rakaat. Dia suruh kita buat sembahyang tahajud 11 rakaat supaya nanti yang pada satu ketika kita tidak berhasil untuk melaksanakannya. Oke, iman naik. Ini semangatnya nih. Oh, baru dicas iman. Tolong. Yakin, iman semuanya oke. Seperti kereta baru naik, memang semuanya oke. Supaya 11 rakaat. Hukum sujud khusyuk. Baru bangun. Lengong 11 rakaat. Terjadi lebih baik. Kita pun juga berpikiran semacam itu. Coba bayangkan saja. Malam semalam saja sampai dekat 4.30. Kamu bangun pada pukul 2 sampai 4.30 baru selesai. Akhirnya kamu mengantuk subuh. Kena marah sama tetangga mengarah. Eloknya tak payah kamu. Coba kalau kita buat 2 rakaat saja tiap malam, 2 rakaat kasus mana? Boleh istiqomah kita laksanakan. Jadi kadang-kadang melaksanakan yang lebih banyak, yang lebih lama, yang lebih cantik, belum tentu itu kesadaran diri. Kadang-kadang bisikan daripada syaitan supaya pada lain kesempatan kita tumpang tidak boleh melaksanakannya. Kenapa? Karena kita mau menjadikan kepada diri kita untuk melaksanakan yang terbanyak. Dia akan Allah nanti istiqamah. Yang membuat malaikat agak merasa aneh. Buat haji ini benar besar, makan banyak, bangunan lalu lagi tahajud mana jangan. Kita kata tanpa seketua lagi dan buat sembahyang istiqomah bukan malam daripada tuan haji buat sembahyang 11 rakaat atau 13 rakaat, tapi hanya sampai dalam 2-3-4 hari saja. Yang tidak untuk mengistiqomahkan diri dengan amalan-amalan yang banyak. Kalau pada saat usia dan kesehatan sedang tidak menunjang memang berat bagi kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal 70 kali istighfar. Lepas sudah cukup. Tapi yang jangan pakai lagu, tak dapat. Anggap lambat. Allahumma shalli sallam. Kenapa orang ramai yang bercampur pada baca Yasin malam Jumat? Gara-garanya karena kami membacanya lambat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Undangan jemputan daripada Facebook, daripada SMS, daripada Eko, daripada urusan semuanya terpajang peringatan. Anzilal azizir rahim. Imam baca pertahanan macam tu gangguan di kepala kita macam-macam. Coba baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. 15 menit selesai insyaallah. Bacanya sampai habis. Pikiran boleh kita konsentrasikan. Kasyat tadalur di hadapan Allah berbanding dengan bacanya perlahan. Yang banyak anak yang mencampur. Oh, tak boleh saya mau SMS, saya mau Facebook, saya mau CD, saya mau apa. Nah, jadi kadang-kadang ada pikirnya juga sembahyang yang sederhana. Makanya itu yang Nabi kita ajarkan yang dibagi oleh Sayyidina Anas. Kata Rasulullah SAW, akhafan nasi salatan bi tamam. Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW orang yang paling ringan sembahyang beliau tadi sempurna, ringan tadi sempurna, lengkap atau sempurna, cepat tadi sempurna. Tapi kalau Allah tidak Allah, nah itu kan cepat lagi, itu namanya memotong, itu lembut, cantik. Jadi yang perlu cepat tadi sempurna. Kenapa? Supaya kita boleh istiqomah. Jadi taubat 70 kali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba malam yurakir selama dia tidak berada dalam keadaan sakaratin. La tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak bercerita, jangan banyak bercakap selain daripada
sudah dijawab semuanya karena komen semuanya di Facebook itu sebenarnya. Mungkin ramai orang masuk surga karena Facebook, dan juga ramai orang masuk neraka juga karena Facebook. Dan masuk semuanya nih, emosi kita, marah kita, tegang kita, sedih kita, senang kita, senang kita, asalnya Facebook. Ya, kita tersenyum sendiri, kita sedih sendiri, kita marah. Siapa ini orang? Apa itu? Marah sendirian. Senang saya tahu, terima kasih kita senang. Alhamdulillah kasih. Jadi itu diantara daripada sisi negatifnya. Positifnya juga banyak hal. Dan itu cuma namun salah satu daripada al-kalam itu adalah tulisan. Sebab tulisan juga untuk dibaca. Salah satu daripada dua percakapan itu percakapan yang ditulis, balas lagi, balas lagi, balas lagi, balas lagi. Ya Allah, namanya sama. Sudah tulis kita. Abi, Ahmad. Ada kerjaan lain kan? Ahmad sama semuanya. SMS kirim, balas. Lalu silakan berhenti. Jangan banyak ngobrol, jangan banyak bercakap saya daripada mengingat Allah. Sebab banyak bercakap saya daripada zikrullah, nasihat. Jadi perumpamaan salah seorang ulama Indonesia baru-baru ini, kata beliau, Nabi kita kata agama itu adalah nasihat. Nasihat itu laksana, sekarang saya sebut bahasanya, laksana penyejuk. Yang sebelum injection, yang sejuk, bius. Laksana bius. Yang kalau pada saat terkena badan yang sehat, terasa sejuk dan berakhir, rasa seperti hidup. Kadang-kadang dia diuk, dia sambungkan biusan itu, dia diuk, sedang cucuk, tak terasa sakitnya. Tapi dalam waktu yang sama, kalau seandainya biusan itu terkena yang luka, perihnya macam orang kesana-sana. Orang yang tak ada masalah, yang tak ada problem, dinasihati, dibimbing, baca fikih, baca hukum hakam, tak ada masalah. Oke saja. Nah, tapi orang yang bermasalah tak boleh mengaji. Beri rasanya, akhirnya dia disebut, orang tak ikut mengaji. Itu memang hukumnya macam itu. Makanya orang lebih ramai, lebih senang mengkaji dan belajar kitab-kitab tentang hikmah, kitab tasawuf, kitab hukum hakam, tentang dosa-dosa besar, tertutup, terlaksana, geli rasanya. Jadi pada saat benar kata-kata itu menjadi Allah, hukumnya sesat, akhirnya mencoba dia dari situ karena rasa geli betul kata-kata dan nasihat itu. Jadi perumpamannya seperti dengan badan yang sehat, kalau terkena virus tidak terasa geli dan sedih, tidak terasa tidak sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul kalam, sebab banyak ngobrol itu akan menggerakkan hati. Wa inna amanah nasi Allah, manusia yang paling jauh daripada Allah itu adalah yang memiliki hati yang qasi, yang memiliki hati yang keras. Dinasihati tidak senang, dibimbing dan juga dinasihati tidak menerima. Innallaha yuhibbu an tu'ta fasuhu. Dari hari ini kita belajar. Allah menyukai kita melaksanakan kemudahan-kemudahan yang Allah bagikan, sebagaimana kita melaksanakan segala kewajiban yang diwajibkan. Rusak supaya boleh atas kendang dengan isyarat saja. Kita praktekkan, laksana. Tengok kita melaksanakan pelonggaran-pelonggaran yang Allah bagikan. Ya Allah ya Rahimin. Kalau seandainya istri dah berdandan, dah bersoleh, mandi, bersoleh, begitu dengan lipstiknya, dengan solekannya, dan juga dengan makeupnya, masya Allah, tabarakallah. Ya paling tidak ada ucapan penghargaan daripada sang suami. Masalah cantika, Allah, terima kasih banyak dengan solekan dandanannya. Kalau
perlu lebih daripada itu. Jadi terasa hampa ada istri. Pada saat bersolek untuk kita, berdandan untuk kita, berperhiasan untuk kita, minyak harum juga untuk kita, tapi tidak mendapatkan belayat apa-apa daripada kita. Sama anak-anak. Coba perempuan itu karena sudah dewasa, tidak seperti anak-anak. Anak-anak, punya anak bersama anak 2 tahun. Berapa orang? Satu aja. Nah, belum ketawa lagi. Kalau punya anak 2 lah paling tidak. Anak satu usia 1 tahun, yang satunya usia 2 tahun setengah atau 3 tahun. Kita ayah saja kecil, kita cium, kita ayah, mesti yang kakak itu datang mendekati kita. Dia juga nak dapatkan kemampuan dia untuk kita peluk, untuk kita cium, untuk kita dapatkan dia. Sini, duduk sini, sen, ayo sen. Di pos ini laki-laki bukan perempuan. Kita punya senang kalau kita cium. Kenapa? Karena dia merasa dibeli sama mak ayahnya. Itu anak-anak. Misalnya pada saat kita anak 3, saya kecil-kecil sekarang ada 4, yang besar ada 6. Kecil-kecil. Kadang-kadang mesti naik, duduk. Ayo, naik makan, naik kuda. Yang dulu begini lah. Sampai yang tua pun, dia jangan ikut lah. Kalau maknya udah sekali masalah ikut lah. Lemuk aku. Tidak boleh kita jadi ikut tumpahnya dia. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, jadi tidak jauh berbeda dengan anugerah yang Allah berikan tadi itu berkenaan dengan Allah bagikan kelonggaran. Tidak, kelonggaran dari pertama. Allah bagikan peruntukan untuk kita musafir daripada 4 menjadi 2. Untuk kita musafir kita tidak puasa. Pada untuk kita musafir kita boleh tayamum. Pada untuk kita musafir kita boleh jamak. Untuk kelonggaran-kelonggaran untuk yang semacam itu Allah sangat suka kalau kita terima, kita laksanakan. Jadi orang-orangnya apa? Dah. Kalau pada kita musafir lebih Allah kita melaksanakan jamak kasar daripada kita melaksanakan 4 pada waktunya. Kenapa? Sebab Allah akan kita menerima rukhsah kelonggaran. Jadi untuk apa? Untuk pengamen, untuk pengantin 2% di situ. Untuk apa? Susah-susah ya Pak. Ini juga satu hal yang kadang-kadang kita tidak paham. Alasannya karena kita sudah makan. Tengok, misalnya masuk, kita pun masuk. Tuan rumah tadi itu danjung teh. Danjung itu bukan senang, lama. Kadang-kadang pada saat kita tahu kita tak danjung teh, kita cukup minum air putihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetamu datang, kita buatkan sirup. Es, kita buka, kita bilang jatuh. Masukkan. Cari sana, tanah, tidak ada kue. Kalau apa saja kain makan orang kamu saja beli 5 balikin. Berikan kue, masya Allah. Kalau tahu yang disajikan kue makanan itu minum setakat sekali ya. Oke, kalau minta diri, assalamualaikum. Satu, orang-orang yang marah sebab dia beranggapan kita tuh kedekut. Dia sampai ucapkan, kamu anggap kedekut kamu sampai awak tak nak makan di rumahku. Kamu anggap kedekut kamu sampai kamu tidak mau makan kue-kue makanan hidangan minuman yang aku sajikan. Arab dia tak bagi kita balik kalau kita tak turun habis. Itu bagus. Kita kaget itu. Kita kalau di rumah kita tak minta jeruk teh. Kita tak ambil kebetulan es untuk menyajikan minuman tadi itu. Apa artinya supaya kita minum? Tapi karena kita nak melayan tetamu, nanti kita bersabda, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim bahu yang beriman dengan pada hari kiamat dapat meraihkan tetamunya. Kita meraihkan tetamu karena tuntutan hukum.
agar tuan rumah tadi itu bisa kita berbaloi pengorbanan tuan rumah dengan apa kita lakukan. Tapi dengan syarat, asalkan tuan rumah tadi itu menyajikan makanan bukan yang anak. Kalau yang anak diambil, jangan dihabiskan. Mana buktinya itu yang anak setelah dihidangkan ke depan kita, anak-anak mereka sebab tuan rumah ingin merayakan kita, ambil buat anak-anaknya dan adik-adik kita. Tapi kalau memang spesial banyak, makan banyak tuan sono tuan haji. Kalau orang minum sampai habis, kalau makan sampai habis, dan tidak ada rasa segan alhamdulillah. Kita kadang-kadang karena kita tak kenyang, yang walaupun tak kenyang, dia lagi kita lagi dia. Dia tak menghormati kita hormati dia. Seluruh bahkan perempuan itu merasa bangga betul kalau seluruh minggu makan sampai habis. Itu berarti masa sudah kadang-kadang itu nakalnya kita kadang-kadang tak mengaku makan habis itu sudah habis dimakan sudah jadi sudah akhirnya makan ini apa salahnya kalau kita katakan sedap dan lapar, tapi kalau setakat lapar saja, jadi berarti kita makan itu karena terpaksa saja. Kalau tak terpaksa kita tak akan habiskan, itu kecewa istri. Nanti besok hari dia tak sedikit lagi makanan. Kita juga kalau pada saat tetamu datang, karena mereka tetamu buah kita keluarkan, buriannya kita keluarkan, kemudian dengan rambutannya, cempadangnya, makanannya, minumannya. Tapi ternyata tetamu dari itu ambil satu biji rambutan, besok hari datang kita tersedia kenapa? Pada orang tentu berharap besok mendapatkan saja semacam itu lagi. Kemudian kita semarang itu nemu untuk carikan makanan, tapi tak dimakan pun. Letih-letih kita memasak, makanya tetamu tentu makan si indah. Letih-letihnya kita masak dimakan sampai habis, masya Allah, sekali. Itu makna Allah menyukai kita melaksanakan dosa-dosa yang Allah bagikan, sebagaimana Allah tidak berkenan kita melakukan kemaksiatan yang dilarang. Maka barang sunnati, barang siapa mengikuti sunnah-sunnah mubarak sabili Allah. Kenapa nanti kita sampai tidak mengenali kita sebagai umat yang pada saat itu mengikuti sunnah-sunnah beliau? Aku ini adalah insan pilihan yang diutus Allah Jalla wa'ala kepada kalian hanya untuk membimbing dan juga menyelamatkan kalian daripada segala gangguan. Allah utus aku untuk kalian agar kalian selamat dunia dan akhirat. Dan aku adalah merupakan semulia-mulia manusia. Min ampasikum kirakan min ampusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum, telah datang seorang rasul daripada kumpulan yang paling mulia dan daripada kumpulan yang paling berharga. Maka karena nanti kita merupakan insan yang paling mulia, sunnah-sunnah baginda tentu juga merupakan perkara-perkara mulia, bukan daripada umatku. Kalau sampai ada yang membenci, kalau tak ada tak masalah membenci. Kalau tak ada kesempatan, tidak ada ruang waktu, atau juga dengan kita iman kita masih belum sampai ke sana lagi, bukan kita tidak mau. Janggut itu awalnya jangan dikerat. Tahu, awalnya janggut itu makful leha. Nanti dari tanganmu simpan. Seperti orang-orang tabligh yang sampai di sini panjangnya. Setelah kabullah, kita belum sampai segenggam lagi sudah kita keras, sudah kita potong. Kamu, tapi itulah kita masih ada rapinya lagi. Itu ada panjang dan panjang ini seperti apa? Itu lalu kita itu imannya. Jadi iman yang kedua, nanti istri kita pun juga kadang-kadang mungkin tidak perlu berkenan kalau dia mau panjang kita panjang. Kata dokter nanti tidak ada guntingkan atau tidak ada gelengkan sampai boleh cukup. Itu cerita lain lagi. Jadi itu jangan daripada standar-standarnya dengan kita memilih yang maf'ul yang kurang makna, bukan karena kita tidak
walaupun seperti itu hakikatnya jangan diperik, jangan dihinakan, jangan dicerca dan dicaci maki. Apa jatuh segala? Memangnya tak ada waktu kamu cukup cabut? Jangan, tak boleh. Itu menghinakan sunnah. Apa pakai kayu apa? Beli banyak jenis obat gigi. Maka kayu panas yang belum kesana kemari itu dahulu pada saat tidak ada obat gigi. Kesannya terbukti sampai sekarang ada obat gigi yang diproses daripada kayu. Kesannya bagus, makanya gigi orang perempuan. Kita tengok gigi orang kadang-kadang benih-benih, tapi otot 33, gigi kita putih, yang ada 34 saja gigi di depan. Bismillahirrahmanirrahim. 95 man talaba ilma li ghairillah pada siapa menuntut pengetahuan kepada selain Allah, tujuan selain daripada ridha Allah, atau diinginkan selain daripada anugerah Allah, bagian bawah dipersilakan untuk menempati tempat duduknya di dalam neraka supaya paham. Kita saya ada sendiri yang disetarakan dengan S2 kalau di Indonesia atau MI dengan di sini. Tapi jangan sekali-kali belajar mengaji agama untuk sijil. Terlalu sedikit kalau targetnya untuk sijil. Terlalu sedikit kalau targetnya untuk gaji. Terlalu sedikit kalau tujuannya untuk duit. Sebab ilmu yang kita bagikan sesaat kita dengan ilmu berarti kita bersama para malaikat sedang berada di taman-tamanan surga. Mati yang menjadikan hakikat sebenarnya. Sesaat kita pada hari ini dibanding ilmu dengan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan lebih berharga di sisi Allah dan dengan kita nanti selepas kita mati daripada segala kemewahan hidup yang kita miliki. Mungkin karena tadi urusan bisnis sehingga dengan kita tidak hadir ke majelis ilmu. Hari akhir kita akan melihat kereta yang kita punya tadi terus daripada pagi dengan bernegosiasi sehingga sampai terjual dengan keuntungan yang banyak, dengan kemanfaatan dan kegunaannya, dengan sesaat kita di majelis zikir, dengan sesaat kita di majelis ilmu, kita pandang sinis dan kecil keuntungan kita daripada kereta, daripada Facebook, netbook, SMS dan lain sebagainya. Setelah kita membandingkan dengan manfaat jalan apa yang kita peroleh pada saat kita bersama para malaikatul kiram di rumah Allah Jalla wa Ala. Tapi karena dikatakan dunia ini bukan tempat pembalasan, maka dengan pembalasan itu nanti akan dibalas Allah pada hari kiamat, maka tidak nampak kelihatan dengan kita sehingga dia iman dengan orang yang mempunyai keyakinan yang tenang saja atau orang yang mempunyai kesadaran saja yang siap untuk memperuntukkan waktu untuk ilmu dan agama. Tapi kalau pada saat dengan pandangan kita kepada materi, pandangan kita kepada keuntungan, ya Allah, ini kan pagi-pagi begini kalau saya terlalu tidak naik saja. Itu dari pukul 9 sesubuh tadi kita sampai dekat-dekatnya hari nanti. Itu kalau kita jual roti canai, kita beli jual ada berapa keping? Kalau kita berjualan, ya Allah banyak untung, orangnya banyak untung. Kalau sampai kita boleh untung. Ngaji di sini untung apa? Duduk detil begini. Tapi itu kena marah boleh. Untung apa? Nah, seperti itu tuh. Memang kita tak boleh memperlihatkan sebab karena kita tidak memiliki keyakinan. Ada di kalangan salafus saleh memang melihat lebih biasa daripada rahmat, curahan maghfirah yang melimpah rumah di dalam dada dan juga di dalam kalbu seseorang. Saya cerita sedikit. Jadi di kalangan Habib Hasan Bahar, asal daripada Karim, salah satu daripada preman, salah satu daripada penjahat yang senantiasa hadir ke majelis ilmu itu hanya dengan tujuan untuk mencuri, tengok kasus-kasusnya lama, tengok motor-motor yang tidak terkunci, tengok benda-benda yang ada di dalam kereta, pecahkan cermin kereta, mengambil barang tersebut. Itu sudah kerjaannya. Tapi pada saat hadir ke majelis Syekh Hasan Bahar,
Maka pada saat itu setelah sampai ke sana, keadaan sudah tidak seperti itu lagi. Allah. Si preman tadi itu, kalau saya sebut preman, samsing, jahat, lasak, kurang asam, kurang garam, kurang beras. Itu namanya samsing bahasa Indonesia. Maksudnya berusaha terus sungguh. Selepas meninggal Nabi, manusia itu ternyata dilihat dalam keadaan yang hebat sekali. Dengan pakaiannya, senyuman manisnya, tidak diduga dia berkesudahan seperti itu. Setakutnya masuk neraka jahanam. Tapi ternyata dia mendapatkan berbagai anugerah nikmat daripada Allah. Jadi bertanya-tanya dia dengan orang tadi itu, bagaimana Anda boleh jadi seperti ini? Jadi katanya memang semacam kalian tahu, aku ini premanan, jahat, lasak, samsin, rompak, campur, curi. Tapi pada masa saya hadir ke majlis mengajar dari Hasan Ahmar, aku mendapatkan luar biasa rahmat yang tercurahkan ke majlis itu. Itu yang membuat hatiku kotak-kotak. Sehingga sampai jadi orang yang baik sesaat waktu dan nanti dengan husnul khotimah, bukan jadi kaki lagi sesaat saja sudah mampu untuk berubah kewatakan atau tapi ada kebiasaan daripada seseorang. Cuma itu tadi sebagai kita katakan, kita tidak nampak malaikat bersama kita tidak nampak rahmat yang dicurahkan kepada kita tidak nampak dengan ketenangan batin yang Allah lemparkan kepada orang-orang yang berada di majelis zikir, sehingga dengan kita tidak ada hambatan dan halangan untuk kita berbagi kadang-kadang dengan perkara-perkara janggal, melainkan kadang-kadang hanya rasa segan dan malu. Bismillahirrahmanirrahim. Agama itu adalah nasihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu yang kelihatan itu ini satu. Azri ngaji di Mesir, selesai dapat sijil. Saya ngaji di Mesir juga dapat sijil. Agak-agak kalau kita mengaji hanya semata-mata untuk ilmu dan kebenaran dan juga untuk mendapatkan ridha Allah Jalla wa Ala. Kira-kira selepas kita tamat pengajian kita dapat sijil. Dapat, ada bedanya, dapat sijil, ada sijil semuanya. Jadi berarti kita mendapatkan dua dalam satu. Pengajian yang sama, sijil yang dapat, dia karena Allah. Tapi kalau dari sini nawaitunya itu bekerja dengan kerajaan. Nawaitunya agar kita mendapatkan tunjangan gaji yang lumayan. Berarti ilmu yang dengan perantara ilmu kita boleh mendapatkan surga, ternyata yang kita targetkan tidak lebih daripada selai kertas yang namanya sijil. Nanti pada sembahyang kita letakkan depan sajadah kita dan kita sujud di situ. Masalah dapur kalau pada kita minum kita celuk dalam air dengan aja kita minum. Betapa sedikit kalau sampai ilmu yang kita boleh mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Kalau target kita dengan ilmu hanya untuk mendapatkan hamba dunia saja, yang walaupun karena Allah, yang walaupun untuk akhirat, tetap saja dunianya tidak akan diabaikan oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Agama itu nasihat. Kami berkata kepada siapa tadi kita menjawab kepada Allah. Nasihatilah dengan mempelajari hukum hakam Allah wa li rasulihi, dengan mengamalkan dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, wa li kitabihi, dengan memahami tafsir isi kandungan Al-Qur'anul Karim, dan nasihati a'immatil muslimin wa ammatihim, yang paling sulit ammatil muslimin insyaallah tak terlalu masalah. Tapi nasihat kepada a'imah, menasihati ulama, menasihati umara, pemimpin-pemimpin negara. Kalau kita bercakap secara jujur, nanti katanya itu fatwa bercakap dengan fatwa bangsa. Kalau kita bercakap secara jujur, nanti beriuk nasi kita, kan bukan beriuk nasi kan, piring nasi kan, betul. Beriuk nasi kita akan diambil.
Kalau kita bercakap secara tegas, nanti masa depan kita akan tidak jelas. Kalau kita bercakap secara benar, takut nanti kalau dengan beliau nasi kita akan diambil. Akhirnya kita cakap depan rumah. Syekh tanya. Jadi ini dengan atasan, yang atasan tadi itu agak tasyayuh, Pak manusianya sudah mulai meresap. Jadi memangnya Syekh itu sesat ya Syekh? Syekh sebenarnya ada juga yang benar, ada juga yang bagus. Tidak semua Syekh itu sesat. Tapi kalau dengan mereka-mereka yang mengatakan Al-Quran itu tidak cukup, itu bagaimana kira-kira? Ya tidak cukup menurut mereka, sebab Quran hilang separuh, juzul pertamanya tidak ada, sebab karena pada itu Qurannya jahitannya barang cantik, jadi putus. Dia bikin jawaban yang lemah-lemah, yang tak kasih, dan dikatakan kafir. Sebab satu dia resikonya, bagaimana dikatakan Islam kalau pada saat dengan orang sedang tidak percaya dengan Al-Quran. Kata mereka sebab ayat pun tidak ada di dalam Al-Quran ayat sekarang ini. Al-Quran yang terdiri daripada 16.000 ayat yang disimpan oleh imam yang ke-12 dan akan muncul nanti pada akhir zaman. Jadi kalau macam itu kita dibiarkan dalam kejahilan dan kebodohan. Maknanya dengan Al-Quran yang ada itu tidak betul. Ya, tapi kalau mereka baca dengan takiyah namanya. Sekata-kata satu huruf saja menambahkan dan mengurangkan daripada Al-Quran itu kafir. Tapi kalau kita kata macam itu, takut nanti kalau kita tidak disuruh, tidak dijemput lagi untuk mengajar di situ. Musik, hiburan, apa hukumnya? Menurut Profesor Dr. Barbawi, untuk sebagian daripada ulama kontemporer itu boleh-boleh saja, halal saja. Mau kata haram, tak berani. Mau kata halal, jangan. Itu hukumnya halal saja. Jadi maksudnya campur baur lah. Kata kata haram dan tak juga kata halal. Kalau haram, nanti kita dicopot, karena ditanggalkan, karena dicabut dari situ. Tak boleh mengajar dari situ senang-senang robek. Ya, orang Islam robek boleh Islam juga. Ada juga saudara jemput kita ceramah selepas mereka Islam robek. Antara dua, datang tak datang. Kata hati datang, ada masalah datang. Dan kita cakap tentang Islam robek. Fatwa di sana sini Islam robek. Kalau sampai mendengarkan kita daripada itu dengan bentuk yang ada sana campur dengan irama musik, itu hukumnya haram, paling tidak syubhat. Allah suruh kita menjadi imam kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau kita dituntut untuk mengimani orang-orang yang bertakwa, akan lebih dituntut lagi dengan kita berimam kepada orang yang bertakwa. Paham bahasanya? Waj'alna lil muttaqina imama. Ingat doa itu? Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami menjadi imam kepada orang-orang yang bertakwa. Maknanya kita memohon agar makmum kita itu orang-orang yang bertakwa. Kalau pada saat kita meminta agar makmum kita menjadi orang-orang yang bertakwa, lebih dituntut lagi dengan kita berimam kepada orang yang bertakwa. Sementara yang menjadi imam kita itu siapa? Tuh, pinggul, bonggong, seksi, kelihatan. Kita imam di belakang. Lebih macam tu lah. Jadi dengan kalau kita cerita lain, dengan aku cerita lain yang menjadi imam kita nih pakai gondok, pakaiannya seksi, kita buat masuk usia kita ya Allah ya Rahman. Bukan lagi wajah alil muttaqina, wajah alil makmuman lil
Tanya, antum komen panjang lebar di Masjid Mukarramah tentang tsunami robek. Ya hakikatnya sebenarnya itu seperti apa? Tsunami robek, kalau tujuannya untuk kesehatan, di sana disebut dengan senam jantung sehat. Indonesia senam jantung sehat. Hari Sabtu hari Ahad. Senam jantung sehat itu bagus sebab itu akan melancarkan saluran aliran darah, membuat badan jadi cerdas, sehat. Dan ini cakap tentang kalau pada saat yang membimbingnya itu perempuan, senam aerobik bagus, tapi tidak mesti dengan musik. Musik satu tidak menentukan kumpulan pasif dengan pasif yang berkumpul. Itu syiar orang pasif. Dikatakan alat-alat musik itu adalah syiarul pasaka, syiarnya orang-orang pasif. Kita tak berkibar kepada mereka. Kalau sudah seterobek biasa, tak mesti pakai lagu. Boleh dengar hasbi rabbi jalallah ma bi qalbi ghairullah Allah. Terserah, boleh saja disederhanakan seperti itu. Tak mesti dengan musik. Misalnya saja, siapa tidak tahu bagaimana tsunami secara lebih lengkap. Kalau sudah ditanya, dia kata Jen, bagaimana tadi? Haram. Tapi kan tetap hukumnya haram. Tak boleh, itu benar terkutuk. RM1.000 haram. Telah, hari, haram. Kenapa? RM1.000 disokong di desa. Beda. Kasihkan NTM di dalamnya ada 15 ini. Silahkan pennya 0084. Silahkan. Jadi kembali kita kepada pembicaraan kita tadi itu ingin pencerahan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya halal. Maksudnya haramnya itu sebelumnya lagi ada lamnya halal, maksudnya halal haram. Bagi saja 30.000 halal. Itu fatwa sudah diberikan seperti itu. 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat susah. Itu untuk adik-adik muslimin. Kalau untuk orang kaum senang saja, sumpah sampaikan saja. Tapi kalau pada individu, waktu pakai cincin emas berani dan tegur, waktu pakai kain sutra berani dan tegur, waktu kadang-kadang relax santai pusat kelihatan berani dan tegur, sulit. Untuk adik-adik muslimin, untuk para kaum senang saja jadi mangsa nasihat kita kemudian dengan bahasa mangsa. Tapi kalau sudah kepada atasan kita, ketua pengarah kita, tak sembahyang, juga kelihatan orang atau memakai benda yang terlarang atau minum arak, kita hanya sangat hati saja menegur. Tapi itu tuh sudah oke dah. Kalau masih ada teguran daripada Fadil 97 sampai pada desa ke-100. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayusalla fil Qur'ani ila akhirih. Nabi kita melarang kita berupa musantir Al-Qur'an ke tempat menentukan musuh dan akan sampai kepada mereka. Maksudnya apa? Dalam rangka untuk meraihkan Al-Quran, menghormati kitab Allah, memuliakan syiar-syiar agama, untuk dibawa ke negara musuh. Sebenarnya kita akan pergi ke sana sini, kita punya orang dan juga punya kebebasan, tapi kita juga harus tahu tentang kesan buruk yang mungkin akan berlaku kalau akibatnya nanti akan dibaca oleh non-muslim tidak untuk menggunakan basmalah. Jadi boleh kita mengkaitkan dengan penggunaan kalimat Allah. Jadi non-muslim jadi Al-Quran tidak sebagaimana kita lihat. Kalau kita menggunakan kitab Allah, itu adalah merupakan kitab yang paling mulia, kitab yang paling suci, yang paling muqaddas di sisi Allah Jalla wa'ala. Kalau pada saat kita bagikan Al-Quran kepada mereka, tidak mustahil diletakkan atas lantai terus dia duduk. Ternyata kalau kita baru diletakkan Al-Quran di sini, diletakkan jamaah di atasnya, dan juga handphone di atasnya.
tak kisah diri kita tengok. Jangankan kepada orang kafir, di kalangan orang Islam pun masih banyak lagi kita diletakkan di bawah handphone. Kunci, kadang-kadang spek mata, handphone, kadang-kadang iPad dan juga yang sejenisnya. Buktinya tengok almari rumah kita masing-masing. Itu almari yang ditempati anak tinggal. TV di atas, video di bawah, estro di tengah, bawahnya kita. Itu sudah penghinaan. Pencobaan TV boleh di atas, pencobaan dengan estro boleh di atas. Kalau nak juga campur keluarga di situ, atas laporkan. Kita semuanya baru di bawahnya alat-alat hiburan alat komunikasi. Ini baru kita sesama orang Islam. Kadang kita melayani, kita malah seperti itu. Bagaimana kalau dengan non Muslim? Dengan orang kafir, mungkin dia lempar, mungkin dia pijak, mungkin juga dia tak duduki. Itu tidak mustahil. Itu asbab larangan daripada Nabi yang tidak menggunakan kita pergi membawa. Hadis yang ke-98 cukup bagaimana? Kita sampai sekitar berapa? Ini tentang taat kepada pemerintah, taat kepada pihak kepolisian. Insyaallah nanti kita akan terangkan selepas berehat dalam setengah jam sampai 11 yang baru Tuhan tidur, nak kata Facebook, CSS